Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen, selaku pembimbing mata kuliah fisika sekolah yang saya hormati dan rekan-rekan yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, keselamatan dan kesehatan kepada kita semua. Adapun topik yang akan kami bahas adalah mengenai teori kinetik gas. Perkenalkan, nama saya Dea Nur Anissa Rismawati yang bertugas sebagai moderator pada kesempatan kali ini, dan adapun anggota kelompok 5 yaitu Reni Pakosmawati dan Susilawati. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kepada pemateri pertama yaitu Susilawati. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Langsung saja. Insya Allah di sini saya akan memaparkan sedikitnya tentang teori kinetik gas. Teori kinetik gas menjelaskan mengenai sifat-sifat gas ideal secara teoritis. Berdasarkan teori kinetik gas, gas terbentuk dari molekul-molekul gas yang bergerak secara acak dengan arah gerak konstan. Molekul gas bergerak dengan kecepatan tinggi dan saling bertubrukan dengan molekul lainnya dan juga dengan dinding secara terus-menerus. Teori kinetik gas merupakan teori pertama yang menjelaskan tekanan gas berdasarkan tubrukan molekul-molekul, bukan berdasarkan gaya statik yang menyebabkan molekul menjauh satu sama lain. Teori kinetik gas juga menjelaskan bagaimana ukuran molekul di dalam gas dapat mempengaruhi kecepatan gerak molekul tersebut. Yang selanjutnya, sifat-sifat gas ideal. Gas ideal adalah sekumpulan partikel gas yang tidak saling berinteraksi satu dengan lainnya. Artinya, jarak antara partikel gas ideal sangat berjauhan dan bergerak secara acak. Adapun sifat-sifat gas ideal adalah sebagai berikut. Yang pertama, molekul-molekul pada gas ideal diasumsikan tersebar secara merata dalam wadah. Yang kedua, memiliki partikel-partikel gas yang jumlah sangat banyak dan tidak ada interaksi antara partikel gas. Yang ketiga, tidak ada gaya tarik-menarik antara partikel satu dengan partikel gas yang lain. Yang keempat, partikel gas bergerak secara acak ke semua arah. Yang selanjutnya, ukuran partikel gas bisa diabaikan jika dibandingkan dengan ukuran ruangan. Yang selanjutnya, tumbukan antar partikel gas dan juga tumbukan dengan wadah merupakan tumbukan lenting sempurna. Partikel gas tidak berkumpul pada satu titik, melainkan tersebar secara merata pada ruangan. Dan yang terakhir, hukum Newton berlaku pada gerak partikel gas dengan energi kinetik. Rata-rata molekul gas ideal sebanding dengan suhu mutlaknya. Untuk yang selanjutnya, persamaan gas ideal. Persamaan keadaan gas ideal. Persamaan keadaan gas ideal adalah persamaan yang menghubungkan antara tekanan, suhu, volume jenis dari suatu zat. Untuk rumusnya bisa teman-teman lihat pada tabel berikut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama yang telah menyampaikan materinya. Lanjut saja kepada materi kedua, ke pemateri kedua yaitu Reni Pakosmawati. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan beberapa materi mengenai hukum gas ideal. Hukum gas ideal terdiri dari 3. Yang pertama hukum Boyle, yang kedua hukum Charles, dan yang ketiga hukum Gay-Lussac. Yang pertama, hukum Boyle. Hukum Boyle pertama kali dicetuskan oleh seorang ilmuwan asal Inggris, yaitu Robert Boyle, yang dimana pada tahun 1662, Boyle dan rekannya Robert Hooke
mempublikasikan hasil penemuan mereka mengenai hubungan keterbalikan antara volume gas dan tekanan, yang kemudian kita kenal dengan sebutan hukum Boyle. Hukum Boyle berbunyi, jika suhu suatu gas dijaga konstan, maka tekanan gas akan berbanding terbalik dengan volumenya. Yang dimana persamaan hukum Boyle ada pada PowerPoint, P sama dengan konstan, yang dimana P merupakan tekanan gas, P merupakan volume gas, dan K merupakan jumlah konstan dari tekanan dan volume di dalam sistem terkait. Selain itu ada rumus yang kedua, yaitu P1 Pi1 sama dengan P2 Pi2. Dengan keterangan P1 merupakan tekanan gas awal, Pi1 merupakan volume gas awal, P2 merupakan tekanan gas akhir, dan Pi2 merupakan volume gas akhir. Next. Untuk yang kedua, yaitu hukum Charles. Hukum Charles ditemukan oleh Jacques Alexander Caesar Charles yang merupakan seorang ahli fisika sekaligus penemu dan matematikawan yang pada tahun 1783 Charles membangun balon hidrogen pertama di dunia bersama dengan rekan-rekannya. Pada percobaan mengenai balon udara tersebut berlanjut pada tahun 1787 di mana ia mengisi gas yang berbeda. Pada percobaan itu inilah yang menghasilkan kelima. Percobaan inilah yang menjadi landasan dari tercetusnya hukum Charles. Seorang ahli fisika bernama Gay-Lussac juga pernah melakukan referensi atas hasil penelitiannya tersebut, di mana hukum Charles berbunyi, jika tekanan suhu dijaga konstan, maka volume gas akan sebanding suhu mutlaknya. Hukum Charles merupakan salah satu dari hukum mengenai gas ideal yang ada di dalam termodinamika dan kimia fisika, yang dimana dengan rumus Pi per T sama dengan konstan. Pi merupakan volume gas pada tekanan tetap, T merupakan suhu gas pada tekanan tetap. Selain itu ada rumus yang kedua yaitu Pi1 per T1 sama dengan Pi2 per T2, yang dimana Pi1 merupakan volume gas pada keadaan 1, Pi2 merupakan volume gas pada keadaan 2, T1 merupakan suhu gas pada keadaan 1, T2 merupakan suhu gas pada keadaan 2. Baik. Yang ketiga yaitu hukum Gay-Lussac. Joseph Louis Gay-Lussac merupakan seorang ahli kimia dan fisika. Gay-Lussac dikenal oleh halayak luas atas kontribusi dan jasanya terhadap ilmu pengetahuan setelah berhasil melakukan eksperimen dan merumuskan hukum Gay-Lussac. Pada tahun 1802, Gay-Lussac mengakui hasil penelitian dari Charles mengenai gas, volume, dan suhu. Maka dari itu, ia turut membantu melakukan publikasi sekaligus memberikan kredit terhadap ilmuwan seniornya yang telah lebih dulu sampai pada kesimpulan bahwa seluruh gas yang mengalami peningkatan suhu akan memiliki volume yang sama pula. Kemudian pada tahun 1804, Gay-Lussac berhasil menaiki balon udara yang mendorong ia dan para ilmuwan yang lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait suhu, tekanan, serta kelembaban udara. Sementara itu, hukum Gay-Lussac berhasil ia rumuskan pada tahun 1808, yang dimana berbunyi, jika volume suatu gas dijaga konstan, maka tekanan gas akan sebanding dengan suhu mutlaknya. Yang dimana rumusnya P per T sama dengan konstan, yang dimana P merupakan tekanan gas pada volume tetap, T merupakan suhu gas pada volume tetap. Kemudian ada rumus yang kedua yaitu P1 per T1 sama dengan P2 per T2, yang dimana P1 merupakan tekanan gas pada keadaan 1, P2 merupakan tekanan gas pada keadaan 2, T1 merupakan suhu gas pada keadaan 1, dan T2 merupakan suhu gas pada keadaan 2. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada pemateri kedua yang telah memaparkan atau menyampaikan materinya. Lanjut saja kepada pemateri ketiga, yaitu saya sendiri, mengenai energi kinetik rata-rata gas, yang dimana energi kinetik gas ideal disebabkan oleh adanya gerakan partikel gas di dalam suatu ruangan, yang dimana menghasilkan rumus seperti tertera pada gambar. Dengan keterangan rumus tersebut yaitu EK, yaitu energi kinetik rata-rata partikel gas, lalu K yaitu konstanta Boltzmann, yang lalu T suhu gas, N jumlah partikel atau jumlah mol gas, ya, lalu R tetapan gas ideal. Yang selanjutnya yaitu kecepatan efektivitas gas, yang dimana dalam suatu ruangan dengan banyak molekul gas, molekul-molekul tersebut bergerak secara acak. Gerakan tiap-tiap molekul memiliki kelajuan yang tidak seluruhnya sama. Kecepatan efektif didefinisikan sebagai akar rata-rata kuadrat kecepatan. Kecepatan efektif gas ideal yaitu Pi RMS, yang dimana RMS itu sama dengan root mean square. Didefinisikan sebagai akar dari rata-rata kuadrat dengan kecepatan. Pi RMS sama dengan akar Pi kuadrat atau Pi kuadrat sama dengan Pi RMS kuadrat. Mengingatkan bahwa EK sama dengan 1/2, Pi kuadrat sama dengan 1/2 MP RMS kuadrat, maka persamaan dapat ditulis menjadi 1/2 MS RMS kuadrat sama dengan 3/2 KT atau V RMS kuadrat sama dengan akar 3 KT per M. Karena K sama dengan R per NA dan M sama dengan MR per NA, maka persamaannya menjadi Pi RMS kuadrat sama dengan akar 3 RRT per MR. Lalu mengingat bahwa massa jenis P sama dengan M per Pi, maka persamaan tekanan gas dan kecepatan efektifnya dapat dituliskan seperti pada gambar. Sehingga menghasilkan Pi RMS sama dengan akar 3P per P. Lalu energi dalam gas. Energi dalam gas atau U merupakan jumlah energi kinetik total dari seluruh molekul gas dalam suatu ruangan, yaitu U sama dengan EK1 ditambah EK2 ditambah EK3 dan seterusnya, lalu ditambah EKN. Maka U sama dengan NEK atau bisa dirumuskan seperti pada gambar. Lalu dengan keterangan rumus yang dimana U yaitu energi dalam gas, N banyaknya molekul, dan F yaitu derajat kebebasan, yang K tetapan Boltzmann, yang T yaitu suhu mutlak, dan R yaitu tetapan umum gas. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga materi yang kita sampaikan dapat bermanfaat oleh rekan-rekan sekalian. Amin ya Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.